Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video ini saya ada sebuah ponsel Samsung A7 2018 atau SM strip A750. Ya, untuk kasus kerusakannya ya, ini saya coba tekan tombol power, dia itu ada kedipan backlight ya, lampu latar itu tapi hanya sepersekian detik lalu mati lagi. Nah, mengapa begitu? Karena memang panel LCD-nya itu mengalami retak ya di bagian dalam. Tadi ada satu retak di bagian tengah, itu retakan halus di bagian dalam itu di bagian tengah ya, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan itu ada bagian retak. Nah, memang menurut informasi yang saya terima dari pemilik ponsel ini, memang ponsel ini habis jatuh ya. Jadi wajar saja jika ada retak di bagian panel LCD-nya ya, di bagian dalam. Mungkin kalau di video itu tidak terlihat, tapi jika dilihat secara langsung, secara detail itu dia bisa terlihat ya. Atau dengan cara disinari menggunakan lampu senter maupun lampu flashlight yang lain pun itu bisa terlihat ya bagian yang retak. Nah, untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti panel LCD dan layar sentuh dari Samsung A7 2018. Untuk langkah pertama, kita harus melepas bagian casing belakang. Jadi kita harus melepas bagian casing belakang itu dengan bantuan alat seperti yang saya punya, itu adalah mika lentur atau plastik lentur ya, hingga semua sisi terbuka seperti ini ya. Nah, untuk bagian belakangnya itu bisa menggunakan plastik lentur seperti itu. Untuk membuka bagian casing belakangnya maksud saya ya, untuk bisa menggunakan plastik lentur seperti itu, ataupun juga bisa menggunakan bantuan blower lalu dibantu dengan plastik lentur seperti yang ada di video ya. Nah, tadi di casing bagian belakang ada stiker informasi IMEI. Jika sudah terlepas bagian casing belakangnya, itu kita lanjut ya. Untuk langkah selanjutnya itu kita buka baut satu persatu ya. Ini bautnya ya cukup banyak ya, saya tidak menghitung tapi cukup banyak. Kita buka, kita lepas satu persatu hingga semuanya terlepas ya. Nah, untuk matanya, untuk mata bautnya ini dia menggunakan mata plus biasa ya, obeng plus biasa. Itu saya menggunakan obeng berukuran 0,8 ya. Dan matanya itu plus biasa ya, umum ya di Samsung. Nah, setelah semua baut ini bisa terlepas atau sudah semuanya terlepas, ini kita lanjut untuk memisahkan casing bagian tengah ya. Tapi ini juga termasuk casing rangka ya ini ya. Jadi untuk rangka bagian tengahnya ini kita lepas ya, bisa menggunakan bantuan plastik ya, plastik opening tool seperti yang ada di video itu, berbentuk segitiga. Kalau umumnya sih kata orang-orang ini opening tool yang berbentuk seperti pick gitar ya. Ya, kita lanjut, kita buka, kita ratakan semua bukanya. Nah, ini saya terlewat satu ya, ada baut yang masih tertempel ternyata ya, belum saya buka. Oke ya, akhirnya setelah saya buka bautnya, ini casing bagian rangka belakangnya ini juga sudah bisa terlepas. Selanjutnya ini akan saya lepas fleksibel baterai ya. Jadi ketika kita sudah bisa melepas rangka bagian belakang, itu kita lepas dulu fleksibel baterainya ya. Karena tadi ponsel ini masuk dalam masih keadaan on ya, jadi saya lepas saja terlebih dahulu konektor baterainya agar ponsel ini dalam keadaan mati dulu ya. Nah, setelah itu bisa kita lanjut untuk melepas panel LCD yang lama ini ya, yang retak ini ya. Nah, untuk melepasnya saya tidak menggunakan bantuan blower ya, karena ada beberapa netizen ataupun orang yang komen di channel saya itu apakah bisa melepas tanpa bantuan blower. Nah, ini akan saya berikan tutorialnya ya. Jadi tanpa blower pun bisa ya, walaupun ini
lemnya juga masih cukup kuat ya. Tapi alangkah baiknya juga itu kalau melepas panel LCD ini agar lebih mudah ya, agar lebih mudah itu ada baiknya menggunakan bantuan blower ya. Nah ini karena panel LCD dan air sentuhnya yang bagian dalam sudah pecah ya, akhirnya ya menggunakan bantuan plastik seperti ini pun juga ya sah-sah saja ya, meskipun panel LCD yang dalamnya itu juga jadi tambah pecahnya, jadi bertambah ya nggak apa-apa, namanya juga kita nggak menggunakan bantuan blower, jadi ya sedikit susah dan malah membuat pecah LCD-nya ya. Jadi LCD-nya sudah pecah, kita angkat tanpa menggunakan bantuan blower pun malah lebih pecah lagi ya, karena kan itu hitungannya kita paksa ya, kita lepas secara paksa ya, karena lemnya ini yang di bagian tengah ini juga cukup kuat ya. Oke ya, ini sudah saya lepas. Nah ini ya sudah berhasil. Nah itu di bagian tengah itu juga ada lemnya sebenarnya ya. Oke ya, ini panel LCD yang lama sudah terangkat tanpa bantuan blower. Selanjutnya atau langkah selanjutnya ya, ini kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang ada di frame ya, yang ada di frame atau casing bagian tengah ya, ini ya, tulang tengah ya ini ya, atau tulang tengah ini, rangkanya ini kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang bawaan pabriknya ya. Jadi ini adalah sisa-sisa lem yang bawaan pabrik. Karena ponsel ini masih sama sekali belum pernah diganti LCD ya, jadi ini masih originalnya tadi yang saya lepas. Kita bersihkan dari sisa lem ke semua bagian ya, ke sekelilingnya ya, dari sudut satu ke sudut lainnya itu kita bersihkan semuanya ya. Memang ini lemnya juga cukup bagus ya kalau bawaan yang originalnya ya, jadi sedikit susah tapi pelan-pelan saja. Saya membersihkannya dengan bantuan pinset ini ya. Ini pinset yang melengkung ya ujungnya. Tuh. Ya, kita kerok pelan-pelan lemnya hingga keseluruhannya itu bisa bersih atau terhindar dari sisa-sisa lemnya ya. Nah, untuk partnya sendiri tadi yang baru itu, jika ada yang tanya itu ori atau bukan bang, itu ori atau bukan kan LCD-nya, saya jawab bukan ya, karena LCD yang tersedia ini, part-part yang tersedia di area saya ini jarang sekali ada yang ori. Jikapun ada yang ori pasti harganya sangat mahal ya. Nah oke ya, ini saya coba tes dulu ya tingkat kepresisian jika menggunakan LCD yang tidak ori ya. Ini saya menggunakan LCD yang berkualitas katanya OEM ya. Ini ya, inilah yang ada di pasaran. Nah ini bedanya ya, yang di tangan kanan saya itu adalah yang original, yang di tangan kiri saya itu adalah yang OEM. Bisa dilihat ya bahwa tingkat ketipisannya dari panel LCD-nya itu sangat beda jauh ya. Kalau yang kualitasnya OEM itu lebih tebal ya daripada yang originalnya ya. Kalau yang originalnya itu yang kualitas OLED, yang bawaan pabriknya itu memang betul-betul tipis ya. Ya oke ya, karena memang tidak ada dan saya sudah konfirmasi kepada pemilik dari ponsel Samsung A7 2018 ini, dan dia sudah setuju jika menggunakan panel LCD yang berkualitas OEM ini. Maka ya saya lanjut ya, dan saya ambilkan partnya ya di toko spare part di daerah saya. Nah ini saya masih cek tingkat kepresisiannya dulu. Jadi sebelum saya pasang itu saya pastikan ya tingkat kepresisiannya ya, karena nanti juga saya juga harus
mengira-ngira ya seberapa banyak lem yang harus saya berikan, terus tingkat kepresisiannya itu juga saya pastikan tidak, pemasangannya itu tidak sembarangan ya. Nah, setelah saya pastikan tingkat kepresisiannya, lalu ini saya lepas ya stiker-stiker yang masih tertempel di bagian belakang dari panel LCD yang baru, karena ya stiker-stiker ini nanti juga udah nggak penting. Tapi buat teman-teman yang baru beli LCD, jangan langsung dilepas ya stiker-stikernya, tapi tes terlebih dahulu fungsional dari layar sentuh maupun LCD-nya ya. Jadi kalau fungsional LCD dan layar sentuhnya sudah baik ya silakan untuk melepas dari stiker dan segel yang ada di bagian panel LCD yang baru ya. Nah, setelah saya pastikan dari tingkat kepresisian dan sudah saya lepas dari stiker-stiker segelnya, ini saya lanjut tambahkan ya lem T7000 ya di sekeliling dari rangka tengah dari Samsung A7 2018 nya. Berikan lem secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Lalu pasang panel LCD ke bagian rangka tengahnya ya, atau casing tengah dari Samsung A7 2018 nya ya. Masukkan fleksibel ke lubang di bagian rangka tengah yang sudah disediakan untuk kabel fleksibel LCD nya. Lalu ini presisikan LCD nya dari sudut ke sudut lainnya ya. Lalu pasang LCD ke konektor yang ada di bagian mesinnya ya. Maksud saya pasang fleksibel LCD ke bagian konektor yang ada di mesinnya ya. Nah, setelah itu kita pasang kembali casing bagian belakang ya. Ya, ini casing bagian bukan yang paling belakang, tapi ini adalah tengah ya, tapi juga termasuk belakang ya. Ya, saya bingung juga karena banyak sekali bagiannya ya. Ini termasuk casing tengah atau casing belakang, saya kurang paham. Tapi menurut saya ini, kalau umumnya ini, kalau saya biasanya di video-video lain itu casing penutup mesin sih kalau saya bilang itu. Jadi itu casing yang melengkapi untuk menutupi mesin ya. Oke ya, jadi pasang, rapikan casing bagian penutup mesin ini menjadi satu dengan casing yang bagian tengahnya ya, rangka tengahnya ya. Jadi kita ini untuk menekannya ya, hati-hati ya buat teman-teman, jangan sampai menekannya itu terlalu berlebihan. Nah, ini kenapa saya sedikit kesusahan, karena terus terang saja ini memang masih pertama kali ya saya ganti LCD Samsung A7 2018 ini, saya baru pertama kali. Jadi saya masih mencari-cari celahnya ya. Nah, ini saya memang kesusahan di bagian bawah ya untuk memasangnya. Tapi saya coba pasang pelan-pelan, saya cari pelan-pelan di mana salahnya hingga casing bagian penutup mesin ini bisa terpasang dengan sempurna di bagian rangka tengahnya ya. Nah, oke ya, ini akhirnya saya berhasil memasang casing penutup mesinnya. Lalu lanjut ya, ini kita pasang kembali baut-baut ya yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Jadi pasang kembali semua baut yang sudah kita lepas hingga semuanya terpasang dengan baik ya. Ya, memang untuk seri Samsung ini bautnya juga lumayan ya, lumayan banyak. Jadi sabar saja, satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat ya.
Oke ya, jadi mohon maaf juga jika penjelasan saya di video-video tutorial saya ini kurang baik ya, tapi coba dipahami saja dan dilihat bagaimana alurnya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat ya bagi semuanya. Ya, ini sudah hampir semua terpasang bautnya. Setelah semua terpasang bautnya, kita lanjut ya untuk menambahkan lem. Ya, ini saya menggunakan lem B7000 ya. Kalau untuk pemasangan casing ini saya menggunakan lem B7000. Lem B7000 ini berwarna bening. Nah, ini saya tidak berikan ke keseluruhan sudutnya, lemnya ya, tidak saya berikan ke keseluruhan sudutnya. Itu dikarenakan lem yang originalnya itu atau yang bawaan dari pabriknya itu masih cukup baik ya, jadi masih ada dan cukup baik. Jadi hanya saya tambahkan sedikit ya untuk menambahkan kekuatan daya rekatnya ya. Nah, setelah itu kita coba nyalakan ponselnya dan sudah bisa menampilkan gambar ya. Tadi sudah ada logo Samsungnya. Kita tunggu dan kita lakukan pengecekan ya. Saya selalu seperti itu ya, untuk melakukan double check sebelum dikaretin ya, karena ini nanti ada proses selanjutnya, itu nanti ponselnya dikaretin sambil nunggu lemnya kering. Nah, ini saya cek fungsionalnya ya. Saya masuk ke hardware test yang ada di Samsung, menu Samsung ya, itu bisa masuk atau enggak. Tapi pada dasarnya ya kita tes saja, mulai dari fungsional layar sentuh, fungsional LCD, lalu kecerahan layar dan lain-lain ya yang masih berhubungan dengan layar sentuh dan LCD, itu kita cek semuanya ya. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.